Dalam hidup bertetangga, tentu kita selalu ingin rukun dan damai. Kemudian bagaimana caranya kita dapat melatih anak-anak kita untuk dapat hidup bersosialisasi? Kita akan belajar dalam episode Love Your Child kali ini. Hai Hoppers, tahukah Anda? Sangat penting untuk mengajarkan kepada si kecil sikap rukun bertetangga sejak dini, agar dia memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya ketika dewasa. Berikut ini adalah 6 alasan kenapa kita harus mengajarkan kepada si kecil sejak dini untuk rukun bertetangga. Yang pertama, membangun keterampilan sosial. Ketika anak-anak belajar untuk berinteraksi dengan tetangga mereka secara positif, mereka juga mengembangkan keterampilan sosial seperti empati, toleransi, dan kerjasama. Yang kedua, pengaruh lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang mendukung sikap rukun bertetangga juga dapat memperkuat perilaku positif ini pada anak-anak. Contohnya, orang tua yang bersikap ramah dan membantu tetangga cenderung memiliki anak-anak yang mengikuti teladan tersebut. Yang ketiga, memiliki dampak positif bagi kesehatan mental. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang harmonis dengan tetangga mereka cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Mereka merasa lebih aman, dihargai, dan terhubung dengan komunitas sekitarnya. Mendorong pengalaman belajar positif. Ketika anak-anak terlibat dalam kegiatan bersama tetangga, seperti perayaan, kerja sama membersihkan lingkungan, atau bermain bersama, mereka mengalami pengalaman belajar yang positif tentang pentingnya kebersamaan dan saling menghargai. Pembentukan karakter. Sikap rukun bertetangga membantu membentuk karakter anak-anak dengan mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, menghormati privasi, dan mengatasi konflik secara damai. Dan yang terakhir, mengurangi konflik. Anak-anak yang memahami dan menghargai keberadaan tetangga mereka cenderung mengurangi potensi konflik di lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka belajar untuk berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang santun. Sikap rukun bertetangga pada anak bukan hanya tentang membangun hubungan baik dengan tetangga sekitar, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan pribadi yang positif dan hubungan sosial yang harmonis di masa depan. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Love Your Child, suatu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Bersama saya, Devi, kita akan bersama-sama membahas satu topik hari ini, yaitu bagaimana melatih anak kita untuk rukun bertetangga, melatih sikap prososial pada anak. Dan tentunya saat ini kita juga bersama dengan narasumber kita, Ibu Helena Valentina Saragi, selaku psikolog juga merupakan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Bu Devi. Bertemu lagi kita. Iya. Dan senang sekali ya bisa ketemu dengan suasana yang lebih segar ya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Aduh, senang deh karena tetangga saya baik-baik semua. Waduh, Ibu Helena banyak tetangga ya? Sangat, depan, kanan, kiri, belakang semua ada. Wah, dan sekarang ini tapi dalam keadaan sekarang ini anak-anak ini kan kebanyakan Bu lebih senang. Mereka kalau pulang sekolah langsung masuk ke rumah, langsung pegang gadgetnya, masuk kamar langsung lagi. pegang ya laptop, Rumah, masuk kamar, terus langsung tutup pintunya ya. Nah, tapi bagaimana kita mau ngajar anak-anak kita untuk bisa bertetangga, untuk bisa punya sikap sosial? Itu dia, betul. Jadi kan kita sangat bersyukur ya kalau di Indonesia ini sikap rukun itu adalah bagian dari pelajaran yang disampaikan juga di sekolah ya. Hanya saja sayangnya dipelajari tapi diterapkan nggak ya, kan gitu kan. Karena apa? Karena kan memang kan sikap
rukun bertetangga ini akan menjadi keuntungan dan bisa membuat suasana di tempat tinggal menjadi nyaman, tidak ada konflik, jadi banyak saudara. Banyak manfaatnya ya, Bu, ya? Iya, terus apalagi ya, kalau lingkungan aman kan kita jadi bisa titip rumah Iya, misalnya, titip ya rumah. kan? Terus hidup lebih tenang, nggak ada yang musuhin. Lalu masyarakatnya juga bisa saling tolong menolong dan Iya. kayaknya hidup lebih mudah deh karena akan banyak gotong royong dan lebih toleran. Mungkin kita punya suku, agama, atau latar belakang yang berbeda, tapi kita bisa saling bersosialisasi kalau kita punya kerukunan dalam bertetangga, ya Bu ya. Iya, betul. Nah itu dia, cuman anak-anak ini kadang-kadang kalau zaman kita kecil tuh, mungkin Ibu Devi gimana zaman dulu? Kalau 17-an rame nggak? Oh, rame, Bu. Malah kita Di situ tunggu-tunggu ya. ada lapangan, ya. Di Hmm. lapangan itu kita udah siap. Kalau sudah rame, ayo kita akan mulai lomba kita hari ini. Nggak usah Gitu, dipanggil-panggil juga udah Nggak usah datang sendiri panggil, ya. iya. Langsung Heeh. datang sendiri. Tiba-tiba lomba, ikut, ya. saya dong lomba makan kerupuk. Nah sekarang tuh di beberapa tempat saya dapat laporan, apalagi di tempat yang apa ya, lingkungan tetangganya mungkin sudah sama-sama sibuk, Iya, sama-sama sibuk, sama-sama tertutup, menutup ya. diri, pagarnya tinggi-tinggi. Iya, pagar Nah, tinggi-tinggi. suruh 17-an ogah gitu, nggak mau. Apa sih ini 17-an? Ah udah deh itu untuk orang-orang tua aja, kita males lah. Gitu. Tapi kalau mereka lombanya di ini Mobile Legend, Nah. semangat ya gitu. Ya, semangat ya sosial media. Nah itu dia. Jadi kalau berinteraksi kayaknya ada sesuatu gitu. Padahal sikap prososial itu perlu ditumbuhkan loh pada anak-anak kita. Karena kita nggak tahu kan Bu, siapa dan kapan akan mengalami musibah, bencana. Nah kalau kita hidup seorang diri, nanti seperti yang kita pernah dengar ya, dia meninggal sendiri, tidak ada tanya kanan kiri, ngerti-ngerti sudah membusuk. Iya kan Bu? Iya. Nah itu dia. Jadi sikap prososial itu katanya memang harus ditanamkan sejak dini, sejak masih usia dini, masih usia balita. Tapi di dunia yang tidak aman sekarang ini ya Bu ya, bagaimana kita mau melatih anak kita untuk bersikap sosial ya? Karena kadang-kadang kita mau tolong orang, ini orang benar-benar nggak sih dia dalam keadaan susah? Mungkin rasa ketakutan seperti itu yang bisa membuat Apa orang kita jadi cuma takut dijebak ya. gitu kan? Itu dia. Tapi namun demikian memang kita sebaiknya, bijaknya kita harus menekankan pada anak-anak kita bahwa dunia ini sebenarnya dunia yang aman, damai buat dia, dan kita perlu berpartisipasi untuk menciptakan itu. Nah, jadi sikap prososial itu sendiri kan sebenarnya adalah serangkaian sikap rela berkorban, tujuan untuk menolong tanpa berharap keuntungan langsung, bukan untuk dibayar. Bu, saya bawain ya tasnya, bukan untuk supaya dikasih upah gitu, tapi memang karena dia ingin menolong. Nah, motivasinya ada dua sih. Satu namanya motivasi resiprokal, itu dimana dia membantu dengan harapan satu saat dia juga akan dibantu, atau motivasi altruisme. Nah, altruisme ini murni karena empati dan tidak mengharap imbal balik sama sekali. Betul-betul murni untuk menolong karena dia empati, ingin membuat orang lain tertolong seperti itu. Topik yang sangat bagus ya Bu, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kita akan jumpa lagi berikut di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi bersama kami dalam program Love Your Child. Dan kita masih membahas soal bagaimana melatih sikap prososial pada anak. Dan tadi ya Bu ya, untuk sikap prososial ini sendiri, apakah itu anak itu terlahir memiliki sikap prososial ataukah itu harus dilatih? Nah itu dia, sering juga ada pertanyaan seperti itu dari guru-guru TK nih. Karena di TK sendiri masih kecil anaknya, masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau di 3 tahun tuh anak-anak usia kelompok bermain ya, itu kok ada yang baik banget gitu. Mem sini mem saya bawakan, mem sini, nanti kalau ada tumpah gitu dia yang lapin gitu. Ih baik banget sih, prososial banget. Kalau ada temennya mungkin yang kelaparan karena lupa bawa makanan deh, kamu mau nggak saya bagi? Kan jadi kita suka berpikir jangan-jangan ini terlahir seperti itu. Nah sebenarnya tidak ya. Jadi yang berlaku itu adalah dua-duanya. Ya, memang terlahir artinya dalam arti dia
hidup dalam keluarga yang memang sering dia lihat seperti itu. Jadi maksud saya terlahir bukan karena darahnya ada darah yang prososial, bukan seperti itu sebetulnya. Tapi karena memang dia ada di keluarga yang mungkin sering memberikan contoh. Mamanya ketika papanya sedang kecapean ditawarin minum. Ketika ibunya sedang kecapean memasak, papanya mungkin bantu juga bersihkan cuci piring. Nah, jadi dia melihat kerjasama yang baik, saling menolong, membuat dia jadi merasa itu adalah sesuatu yang baik. Jadi dia ikuti gitu kan. Dan juga mungkin kalau di sekolah atau di rumah suka diceritakan dengan storytelling tentang perilaku-perilaku yang suka menolong tanpa pamrih. Mungkin itu akan membentuk dia semakin tumbuh sikap prososial. Jadi dua-duanya, Bu. Karena dia terlahir di keluarga yang prososial, tambah lagi didikan prososial dari sekolah dan rumah, wah keren. Anak ini akan jadi anak-anak yang peduli, suka rukun pada tetangga, dan jadi suka peranan menolong. Orang tua, peranan keluarga penting ya Bu ya untuk menunjukkan dan sikap sekolah juga prososial ya. dan sekolah. Iya. Dan saat ini kita juga kedatangan tamu Bu dari Ibu Nini. Shalom Ibu Nini. Apa salah dari Bekasi ya? Dari Bekasi. Oh ya. Halo Bu Nini. Halo Ibu Nini. Aduh, cantik sekali Ibu Nini ini ya. Terima kasih Ibu Nini boleh bergabung dengan kami saat ini. Dan Ibu Nini, kami sedang membahas bagaimana pentingnya melatih sikap prososial, sikap bertetangga pada anak. Ibu Nini ada yang bisa dibagikan bersama kami? Oh iya, sebelumnya apa Ibu Nini tinggal dengan ada tetangga di sekitar rumah Ibu? Iya Ibu Devi, kebetulan di sini ada beberapa tetangga sekitaran rumah. Nah, bagaimana cara membina hubungan dengan tetangga dan melatih anak-anak Bu Nini untuk suka bersikap prososial pada tetangga? Ada nggak pengalamannya yang bisa dibagikan pada kita? Silakan Bu. Ya baik, terima kasih Bu Elena. Ya sedikit bercerita. Jadi ya puji Tuhan di sini kebetulan tetangganya baik-baik sih ya. Pertama kali datang ke sini itu tahun 2015 awal-awal menikah. Masih sedikit tetangga-tetangga di sini karena masih perumahan baru kan ya. Dan waktu datang ke sini tetangga-tetangga memang welcome banget. Mereka langsung menyapa, langsung bertegur sapa gitu. Jadi kadang pun kalau misalnya keluar rumah, biasanya kalau dari sore hari sih, kalau dari sore, karena biasa dari pagi sampai siang kan ada kegiatan masing-masing. Nah kalau udah sore hari baru mulai keluar ibu-ibunya dan suka kumpul-kumpul, terus cerita-cerita bersama gitu. Dan suka ada beberapa kegiatan-kegiatan, contohnya kayak misalnya Lebaran ini, puasa ini biasanya suka ada acara buka bersama atau acara 17-an Agustus, biasanya ibu-ibunya suka buat acara seperti itu sih. Iya. Bagaimana sikap anak-anak Bu? Apakah anak-anak suka ikut terlibat pada saat 17-an gitu? Terus pada saat bukber ya, walaupun Bu Nini nggak puasa kan, ikut bukber juga ya? Iya. Nah, terus bagaimana sikap anak-anak Bu? Anak-anak karena mungkin karena masih anak kecil, jadi kadang kalau ketemu sama temannya walaupun belum kenal, maksudnya awalnya belum kenal, suka langsung cepat dekat gitu. Puji Tuhan. Anak kecil cepat ya Bu ya kalau bersosialisasi. Betul. Ini belum terkontaminasi sama handphone kali ya. Terus apakah mereka pernah punya masalah dengan sesama temannya di lingkungan gitu? Terus bagaimana solusi yang Ibu lakukan supaya mereka berdamai kembali? Apa yang Ibu sampaikan? Boleh sharing Bu? Oke. Kalau itu ya pasti ya kan. Mereka pasti nggak temannya cocok. Kadang berantem, beda pendapat berantem. Terus kalau nggak sama-sama apa yang disukainya berantem juga. Paling nasihatin anaknya ya untuk lebih sering mengatakan isi hati ya, terbuka kepada temannya. Saya pengennya seperti ini, kamu pengennya seperti apa. Jadi biar bisa cari solusinya di tengah-tengah bagaimana enaknya untuk mereka berdua gitu. Dan ya kadang yang susahnya itu sih, kadang kalau anak berantem, orang tuanya yang suka ikut ribut juga ya. Berantemnya jadi. Anaknya sudah berdamai, orang tuanya belum masih ya. Panjang. Masih dendam. Iya, masih terus berlanjut. Nanti udah temenan orang tuanya masih berlanjut. Itu sih paling kendala ya. Kalau kayak gitu gimana tuh Bu?
apa Ibu lakukan? Kalau saya ya, kalau saya sih tetap berusaha menyapa ya. Oh iya, walaupun ya di Tidak seberang mudah sana ya. sudah Ada dalam- agak diam, kita tetap sapa ya Bu ya. Bagus sekali. Iya. Iya. Jadi nanti kan anak bisa melihat ya, oh mamanya adalah mama yang suka berdamai, suka Iya. mengampuni, suka untuk hidup rukun gitu ya Bu ya. Salut deh, salut buat Bu Nini. Dan ada lagi juga Bu kadang-kadang untuk bertetangga ya. Bagaimana Ibu Nini membatasi waktu misalnya kadang-kadang anak-anak ini kalau main bisa dari pagi sampai sore, Wah, apalagi ini, kalau Kak. libur itu. Ini saya curiga Ya, nggak jangan selesai-selesai pengalaman ini. pribadi Bu Devi nih kayaknya. Mau dipanggil pulang anaknya nggak mau, sudah waktunya makan lewat, sudah waktunya harus tidur siang lewat. Gimana nih mensiasatinya? Apalagi kalau ya? hari libur ya. Ya, apalagi kalau hari libur bisa dari pagi sampai sore nggak pulang-pulang. Bagaimana Ibu Nini? Ya. Ada yang bisa di-share? Sama sih sebenarnya kendalanya, cuman biasanya anak itu kalau mulai bermain itu dari sore. Jadi tapi sebelum bermain udah buat kesepakatan dulu gitu di awal. Nanti Oh, ada kalau kesepakatan ya. bermainnya ya sampai jam berapa, jangan lewat dari jam ini karena temannya juga pasti ada kesibukan yang lain kan, orang mungkin kumpul sama orang tuanya yang baru pulang kerja juga mungkin. Jadi kita juga harus belajar memahami bagaimana kondisi temannya. Iya. Gitu. Jadi dari awal kita harus bikin kesepakatan sama anak ya Bu ya. Lalu kalau melanggar berarti dia harus terima konsekuensi Iya, konsekuensi. yang sudah disepakati juga Besok ya. nggak boleh main lagi gitu ya. Iya. Atau ya nanti main berikut kalau udah sesuai kesepakatan baru bisa main lagi. Ya, sesuai gitu ya, Bu, ya. kesepakatan. Nah, itu kalau misalnya pernah nggak Bu anak kita merusak barang tetangga gitu, mainan tetangga. Lalu sikap apa yang mungkin dipilih oleh Bu Nini dalam menghadapinya? Ya, kebetulan pernah itu terjadi beberapa kali. Pernah ya, berapa Iya. kali ya? Saya juga ada pengalaman. Oh nih, gitu ya. Tapi kita mau dengar dari Bu Nini bagaimana? Kalau saya sebelumnya saya tanyakan dulu bagaimana ceritanya karena kan kenapa? Karena saya dengar cerita dari asisten rumah tangga kan, ini saya merusak mainan temannya. Terus saya dengar cerita dari abang atau adik gitu, kejadiannya seperti apa. Terus saya tanya, udah minta maaf belum karena merusak ini? Kalau belum, saya ajak mereka untuk samperin rumah tetangga untuk minta maaf. Lalu setelah itu diganti nggak Bu barangnya? Oh ya, Nanti tetangga bilang itu yang paling "Nggak penting. cukup ya, maaf aja nggak cukup maaf, ya." Iya, gitu. Ya ada tetangga memang kita ganti, ada juga yang mereka nggak mau terima gitu. Maksudnya ya udah diikhlasin. Jadi Oh, iya. penting ya dalam kita bertetangga kita harus punya sikap saling memaafkan. Terus kita juga ikhlas ya Bu kalau memang ada Dan- barang yang Dan mau rusak rendah ya. hati dan siap juga untuk mengganti sih Mengganti sebenarnya ya. ya kalau walaupun tetangganya bilang tidak usah. Takutnya nggak usah Bu, tapi maksudnya tidak usah satu Bu. Dalam Dua. hati. Oh, iya. Iya. Oke, saya rasa Bu Nini ini tetangga yang baik ya. Iya, puji Suka Tuhan ya. sharing-sharing nggak Bu? Suka sharing-sharing makanan gitu, atau anak kita latih untuk suka berbagi sama teman gitu pada saat kita punya banyak makanan barangkali. Ada beberapa kali sih ya dengan tapi tetangga yang dekat rumah aja, nggak yang sampai jauh-jauh ya. Kalau misalnya habis pergi terus kita bawa sedikit makanan, kita berbagi sedikit dengan tetangga. Atau baru lahiran, itu juga kadang tetangganya juga suka ada ini sih, udah ada uang kas. Jadi kita suka ngumpul bareng, ide untuk beli apa, kita samperin gitu. Misalnya ada sale sesuatu, kita samperin bareng-bareng ke rumah tetangga tersebut. Nah, ini anak ikut ya Bu ya? Anaknya ikut? Ya, anak ikut. Iya, karena memang yang kita mau fokuskan adalah melatih anak-anak ini ya. Supaya dia bisa tahu bahwa dalam kehidupan bertetangga itu kita perlu peduli, ya kan Bu? Kalau ada yang sakit kita lawat gitu kan Bu ya? Iya. Nah kalau misalnya ketemu dengan tetangga yang mohon maaf ini mungkin ekonominya jauh di bawah kita dan sangat memerlukan bantuan karena mungkin mengalami musibah, pernah nggak Ibu punya pengalaman untuk mengajarkan pada anak sikap kita harusnya seperti apa gitu? Kalau saya sih ya, kalau untuk hal yang seperti ini,
saya suka mengingatkan ke anak sih. Jadi memang nggak selamanya kita harus membantu dengan uang. Karena seandainya misalnya kita juga orang yang pas-pasan ya, kita mungkin bisa, saya mengajarkan ke anak, apa yang kita bisa bantu untuk hal sekecil apapun, kita coba usahakan untuk membantu tersebut. Tapi nggak harus selamanya kita harus memaksakan diri. Contohnya, dia butuh ini, kita harus memberikan ini. Dan kalau kita misalnya nggak sanggup, ya kita juga nggak bisa memaksakan diri kita untuk memberikan barang tersebut. Mungkin kita bisa menawarkan jasa yang lain. Contoh misalnya kalau kebanjiran, kita membantu membersihkan rumahnya, Iya, betul. merapikan barang-barangnya. Banyak cara ya Bu ya untuk bisa menunjukkan sikap prososial Iya, pada prososial, orang ya. lain. Ya, Oke. terima kasih Bu Nini yang sudah bersama-sama dengan kita, yang sudah sharing saat ini ya Bu ya. Banyak poin-poin yang kita dapat, kita Iya, bisa luar petik dari biasa, Bu Bu Nini Nini, ya. yang punya banyak tetangga ya di sekitarnya ya. Dan terima kasih sekali lagi Bu Nini Sudah bersama kita ya. bersama-sama kita, sudah sharing, dan sampai jumpa lagi Terima di kasih lain Bu. kesempatan. Terima kasih Bu Nini. Dan kita akan lanjutkan lagi ke segmen berikutnya, masih bersama dengan kami, Love Your Child, membahas bagaimana pentingnya anak memiliki sikap prososial. Tetaplah bersama kami. Masih bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Dan kita masih membahas tentang pentingnya sikap prososial pada anak ya Bu. Rukun bertetangga. Rukun bertetangga. Mhm. Tapi bagaimana nih strategi orang tua untuk dapat melatih anak-anak kecil yang sedari TK untuk memiliki sikap prososial, Bu? Iya, memang sikap prososial disarankan, direkomendasikan agar dilatih Sedari sejak dini, gitu. Sejak dia sudah mulai bisa mengenal orang lain, bagaimana berkomunikasi, bagaimana dia bisa bermain bersama. Nah, di situ sudah mulai bisa kita tanamkan. Jadi, yang paling utama adalah biasakan anak-anak kita bergaul dengan berbagai latar belakang anak yang berbeda gitu ya. Jadi jangan sampai dia hanya bermain dengan kakaknya aja, atau dengan adiknya aja, atau lingkungan satu gerejanya, satu kelompok sukunya saja gitu, atau mungkin keluarga besarnya itu aja. Jadi kalau seperti itu nanti dia tidak terbiasa untuk mengenal perilaku yang mungkin berbeda karena dipengaruhi oleh budaya gitu ya kan, bahwa kalau orang ngomongnya suara keras bukan berarti marah gitu kan. Karena dia biasa bergaul dengan mungkin kelompok yang suaranya pelan-pelan, lembut-lembut. Ketika ketemu orang yang gak suara keras, langsung tersinggung, langsung marah, langsung nangis gitu kan, karena gak terbiasa. Jadi perlu dilatih untuk bergaul tanpa pilih-pilih teman. Tapi memang tetap perlu pengawasan juga ya. Kalau ada temannya yang suka pukul, berarti kita harus ajar bagaimana menghadapinya dengan conflict resolution. Terus kemudian juga bisa dilatih dengan anak-anak belajar untuk bertanggung jawab dengan hal-hal sederhana. Misalnya, oke, tugas kakak di rumah ini boleh pilih ya, ada nyapu, ada bersihin meja, ada cuci piring, bersihin tempat tidur. Nah, itu pilih yang mana? 2 ya, gitu misalnya. Jadi nanti bagian mama yang ini, bagian adik yang ini. Nah, itu dari kecil sudah dilatih tanggung jawabnya sederhana. Lalu anak-anak juga perlu dikenalkan dengan berbagai macam emosi. Jadi kalau dia lagi nangis, gitu kan. Oke, kita mungkin punya gambar sedih, gambar senang, gambar biasa aja, gambar sedang murung, marah. Nah, kamu sedang sedih ya? Kita kasih gambarnya. Iya, kenapa? Habis aku tadi dicubit sama adek gitu kan. Terus, tapi kenapa adiknya kamu pukul? Kamu sedang marah ya? Kasih gambar marah gitu. Iya, aku kesel banget sama dia, selalu cari gara-gara gitu kan. Oke, kalau marah dan kalau kamu sedih, marah, boleh nggak? Harus dengan maksud saya boleh nggak dengan cara yang lain ya kan? Kalau misalnya mama lagi kesel sama kamu, apakah harus pukul kan gitu kan? Kamu tentu mengharapkan mama ngomong kan, mama kesel loh karena kamu tadi jatuhin ini barang-barang mama kan gitu kan ya. Lebih enak mana? Mama ngomong terus terang atau mama pukul? Ngomong terus terang. Nah, sama adik juga sebaiknya begitu. Nah, jadi sejak awal sudah diajarin mengenal berbagai macam emosi. Kamu sedang marah, sedih, atau sedang jengkel, kecewa, atau apa ini ya, gitu kan, cemburu gitu kan. Lalu kita mesti berikan kepercayaan juga kepada anak untuk membantu dan posisikan juga
kita sebagai anak. Jadi kalau kita jadi anak seperti apa rasanya. Dan yang terakhir, anak kita bisa ajak untuk menawarkan bantuan pada orang lain. Lihat deh si papa lagi nyapu-nyapu halaman. Tanya deh, papa mau dibantu apanya gitu. Papa bisa saya bantu? Nak ngomong seperti itu. Nah, jadi lama-lama dia terbiasa. Seperti itu. Jadi bisa menolong harus ya. kita latih sejak dini ya Bu ya. Iya. Melalui dari kebiasaan-kebiasaan di rumah. Yang sederhana di rumah. Dan itulah pemirsa, pembahasan kita yang sangat baik ya hari ini Bu Helena ya, karena sangat diperlukan untuk anak-anak kita memiliki sikap prososial, melihat orang lain yang kesulitan dan mereka memiliki keinginan untuk membantu orang-orang di sekitar mereka. Dan terima kasih Bu Helena untuk pembahasan kita saat ini yang sangat baik sekali. Dan kita terus mencoba untuk melatih anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, terutama anak-anak yang senang menolong. Terima kasih pemirsa of Channel Indonesia sudah bersama-sama dengan kami dalam program Love Your Child kali ini. Sampai jumpa lagi di program-program selanjutnya dan Tuhan memberkati.